Baik. Ya, sebelahnya Pak. Hijrah dari kebodohan menuju ke pintar. Hijrah dari kebodohan menuju ke pinteran. Bagus. Ayo. Hijrah dari berharap kepada makhluk berharap kepada Allah. Hijrah dari berharap kepada makhluk Kepada Allah. menjadi hanya berharap kepada Allah. Bagus. Ustaz Ade. Hijrah dari syirik ke tauhid. Hijrah dari syirik ke tauhid. Mirip juga tuh ya, tapi lebih luas. Santri mau hijrah apa? Hijrah dari udah habis katanya oleh guru. Ayo, kira-kira hijrah apa yang paling luar biasa pentingnya? Siap hijrah dari qalbun harid atau qalbun mayat menjadi qalbun salim. Masya Allah, hijrah dari qalbun marid, hati yang berpenyakit, dan qalbun mayit, hati yang mati, menuju qalbun salim. Terakhir, hijrah dari mana? Wah, kapok nih duduk di depannya, nggak mau ditanya nih. Kalau boleh, ini semuanya benar ya. Tapi apa yang merangkumkan semua yang tadi? Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7 tadi terangkum dalam satu hal. Tahu nggak Ustaz? Yang tadi itu terangkum dalam satu. Kalau satu ini berhasil, yang 7 tadi ke bawah. Hijrah dari ragu kepada yakin kepada Allah. Kalau yakin ke Allah, musyrik tidak Ustaz? Tidak. Mau berbuat maksiat tidak? Mau berbuat buruk tidak? Semua yang dikatakan tadi ini. Dalilnya Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Hijrah pertama yang harus kita lakukan adalah dari ragu kepada Allah menjadi yakin. Karena dari yakin ke Allah lah hidup berubah. Yakin ke Allah, maka dari berharap ke makhluk jadi berharap kepada Allah. Benar tidak? Ya. Kalau sudah yakin Allah maha dekat, Allah maha melihat, Allah yang punya segala-galanya, mau ngapain kita berharap ke makhluk? Kalau sudah yakin kepada Allah, dia tidak akan berharap ke makhluk, akan ikhlas, akan tawakal. Kalau sudah yakin kepada Allah, dia akan selalu bersyukur. Karena tahu penambah nikmat itu adalah syukur. Mau ngapain? Capek-capek memikirkan nikmat yang belum ada. Lebih baik mensyukuri yang ada. Karena Allah sudah janji, la in syakartum la azidannakum. Syukur, nikmat yang ada ternikmati, yang belum ada didatangkan oleh Allah. Dengan yakin kepada Allah, maka dia akan sabar. Semua ujian terjadi dengan izin Allah. Sudah pasti ada kebaikan, sudah diukur oleh Allah. Dan ujian ini adalah pasti baik. Makanya tidak ada komplain kepada Allah. Yakin kepada Allah, maka dia akan ridho kepada takdir. Karena tahu dirinya milik Allah, Allah Tuhannya, selama ini juga Allah baik kepadanya. Kalaupun ada takdir yang menurutnya tidak cocok, husnuzon, mesti ada kebaikan. Allah lebih tahu daripada kita. Makanya hijrah terpenting adalah dari ragu kepada yakin. Kalau sudah yakin kepada Allah, maka hidupnya akan berubah. Jauh lebih mudah ingat kepada Allah. Karena apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan, semuanya ciptaan
Allah, terjadi dengan izin Allah, ada dalam kekuasaan Allah. Jadi kalau udah yakin ke Allah, pasti mudah zikir. Akan nikmat doa karena tahu laisa syai'un akrama, tiada sesuatu yang lebih mulia Allah di sisi Allah minad doa, selain dari doa. Jadi nikmatnya munajat, nikmatnya menjauhi maksiat mudah. Kalau yakin Allah Maha melihat, orang susah maksiat karena merasa dilihat Allah dan tahu setiap maksiat jadi bencana bagi dirinya. Bagaimana supaya bisa hijrah dari ragu ke yakin? Harus banyak belajar ilmu. Makanya guru-guru yang jarang belajar ilmu makrifat, ilmu tauhid, ilmu mengenal Allah, guru ini pasti kurang iman. Kalau guru kurang iman, akhlaknya pasti kurang baik. Muridnya juga kurang ngepek karena ruhiyahnya kurang kuat. Wibawa itu diberikan oleh Allah bagi yang yakin. Orang yakin itu mantap. Masih ingat perumpamaan tangan A ini? Coba nih ciri yakin atau tidak yakin ya. Tebak apa yang ada di dalam tangan ini? Pasti bingung karena tidak tahu, betul tidak? Apa ya? Minta uang Ustaz. Apaan ini nggak dikenal, nanti mereka juga nggak tahu ya. Harus uang yang gampang dikenal oleh santri. Ada. Hah? Ini terlalu sedikit. Apa yang ada di tangan ini? Uang atau plastik? Ada uang atau kosong? 50.000 atau 1.000? Semuanya mantap karena yakin. Gimana kembalinya? Makasih desa kalau kalau sudah yakin tuh mantap hidup nih, nggak ada ragu-ragu, ajeng saja tentang rezeki yakin, tentang jodoh yakin, enak hidup seperti itu. Jadi kalau mau hijrah dari ragu ke yakin harus gigih belajar. Allah tahu siapa yang belajar dan Allah tahu siapa yang tidak belajar. Allah tahu siapa yang belajarnya sungguh-sungguh dan Allah juga tahu siapa yang belajarnya tidak sungguh-sungguh. Janji Allah, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, Allah pasti tahu. Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalan. Jadi walaupun pesantren belum tentu semuanya jadi yakin. Walaupun duduk di depan, kalau tidak sungguh-sungguh tidak yakin. Walaupun jadi guru, belum tentu yakin. Tergantung sungguh-sungguh tidak. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh belajar dan yang tidak mau belajar. Gampang kok, tidak ribet. Kalau orang akhlaknya tidak bagus, kurang bagus, banyak cemas terus, ini mesti kurang iman. Kenapa? Karena kurang ilmu. Kenapa? Kurang mau belajar. Jadi pintunya hijrah dari ragu ke yakin adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Niatnya sungguh-sungguh belajar. Yang kedua apa? Supaya yakin, mujahadah mengamalkan ilmu. Jadi kan setiap ilmu dari Allah, lewat siapa saja. Subhanaka la ilma lana illa
ma 'allamtana innaka, bagaimana surat Al-Baqarah itu ketika malaikat subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Benar begitu? Maha suci engkau, kata siapa? Malaikat, ya. Tidak ada kami ilmu ma ilma lana illa ma 'allamtana, kecuali Allah yang mengajari. Nah, Allah melihat kita mengamalkan atau tidak. Jadi mengamalkan ilmu itu nambah yakin. Tahu ilmu sholat, tidak sholat, gak dibikin yakin. Tahu ilmu jaga lisan, tapi tidak jaga lisan, enggak nambah yakin. Tahu ilmu sedekah, dia tetap tidak sedekah, tidak yakin. Walaupun penceramah, walaupun guru agama, walaupun berdakwah, Allah tahu dia mengamalkan atau tidak. Allah yang membuat kita yakin. Jadi setiap tambah ilmu itu izin Allah. Allah melihat kita berusaha tidak mengamalkannya. Mengamalkan ilmu, Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahui. Jadi beberapa penuntut ilmu, beberapa penceramah, pendakwah sulit yakin ke Allah karena tahu tapi tidak mengamalkan, apalagi yang suka mendakwahkan tapi tidak mengamalkan, oleh Allah dihilangkan, dikurangi ruhi, powernya, keyakinan. Paham? Ya. Apalagi bergaul, kita harus hijrah, cari pergaulan yang nambah iman. Jangan salah milih teman. Salah milih teman merusak iman. Boleh banyak teman, boleh, tapi teman dekat harus pilih-pilih. Cari teman yang akhlaknya lebih baik, keyakinannya lebih kuat, hatinya lebih bersih, kita akan ketularan. Kalau teman kita orangnya kebanyakan ngomong, nah itu kurang bagus. Maksud bicara ini, bicara yang tidak baik, bicara sia-sia. Para ulama itu yang dekat dengan Allah tuh sedikit saja temannya, tapi temannya ini teman yang menguatkan iman. Perlukah kita banyak teman dekat? Kalau saya tidak merasa perlu, ya. Perlunya yang bisa menjaga iman, perlunya yang teman yang bisa menjaga amal. Karena tidak ada yang lebih penting selain iman dan amal. Lalu apalagi supaya iman kita kuat, harus minta kepada Allah, ya. Karena yang membolak-balik hati adalah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi supaya iman kita kuat, banyak bertafakur tentang kauniyah, ayat-ayat kauniyah, termasuk tafakur tentang apa yang Allah berikan kepada diri kita selama ini. Itu menguatkan iman. Dulu saya tidak ada, jadi ada. Siapa yang ngadain? Padahal banyak dosa oleh Allah ditutupi aib, malah diberi ujian berceramah seperti ini, diberi amanah, rezeki tidak pernah kurang. Itu semua ditafakuri, nambah iman. Dua, hijrah apa yang sangat penting. Al-Baqarah ayat 3 dan 4, ya. Wa yuqimunas shalah. Ini hijrah sangat penting, yaitu dari sholat asal-asalan menjadi sholat yang khusyuk, dari sedikit sujudnya jadi banyak. Hadirin sekalian, ayat ini menentukan hidup kita, karena ini ciri orang takwa. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah.
Sholat itu menentukan hidup kita. Kalau sholatnya sudah berat, sudah ria, dia berat sholat, ini udah mesti hidupnya bermasalah. Sholat jelek, hidup jelek. Sholat bagus, hidup bagus. Maksud hidup bagus ini karena ditolong oleh Allah. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Sholat bagus, akhlak bagus. Kenapa? Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Karena inna sholata, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Makanya tapi orang itu sholat kok dia marah-marah, untung sholat. Kalau tidak sholat dikunyah itu orang lain ya. Tapi kalau sholatnya bagus, dia akan bagus. Perbaiki sholat dan perbanyak sujud dalam sholat ya. Perbaiki dan perbanyak, itu kuncinya. Kenapa? Karena saat terdekat kita dengan Allah adalah pada waktu sujud. Kalau ingin tahu orang yang dekat dengan Allah, pasti dia senang sujud. Maksud sujud di sini adalah sujud dalam sholat ya. Jadi bukan tiba-tiba sujud yang tidak ada syariat Islamnya, bukan begitu. Tapi senang sekali sholat, senang sholat, menikmati sholat. Wah, kalau kita jadi banyak sholat, nanti kerjaan kita gimana dong? Nanti kerjaannya dibimbing oleh Allah jadi lebih mudah. Yang tadinya urusan memerlukan 4 jam, kalau Allah menolong mungkin 2 jam juga selesai. Ya, yang tadinya harus susah sekali, mungkin dengan salat yang bagus nanti Allah buat mudah. Semua urusan ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua urusan menjadi mudah kalau Allah memudahkan, dan sholat adalah pintunya. Makanya kalau ingin akhlak jadi baik, hidup lebih tenang, pertolongan Allah banyak, perbaiki sholat. Masih ingat ciri orang yang sholatnya jelek dan sholatnya bagus? Ini mengulang. Ciri orang yang sholatnya buruk, berat. Mau sholat itu beban. Ini ubah menjadi orang yang senang, semangat sholat. 2. Ciri fawailul lil musallin adalah riya. Kalau ada orang dia mau sholat, nggak ada orang susah sholat. Ubah menjadi tidak ada orang, nikmat sholat. 3. Orang yang sholatnya buruk itu suka melambat-lambatkan sholat. Jadi suka diakhir-akhirkan. Ini kalau orang begini nasibnya juga nanti akan lambat pertolongan Allahnya. Yang bagus as-sholatu ala waktiha, sholat tepat waktu. 4. Ciri orang yang sholatnya jelek itu cepat, gercep, gerak cepat. Ciri orang yang sholatnya bagus tumanina, tenang, enak. Tiap gerakan, tiap bacaan dinikmati. 5. Ciri orang yang sholatnya jelek, sedikit ingat Allahnya. Pada waktu sholat segala diingat. Ciri orang yang sholatnya bagus, banyak ingat Allah. Karena sebetulnya tiap bacaan dan gerakan sholat itu mengingatkan kepada Allah. Ciri orang yang sholatnya jelek, malas berjamaah. Ciri orang yang sholatnya baik, sangat senang berjamaah. Apalagi lelaki di masjid berjamaah itu merupakan kecintaan luar biasa. Ciri orang yang sholatnya jelek, persiapannya asal-asalan. Ciri orang yang sholatnya bagus, persiapannya sungguh-sungguh. Tuh, mau hidup baik, gampang, perbaiki sholat.
dan perbanyak. Minta tolonglah kepada Allah dengan memperbanyak sujud. Begitu. Dikit-dikit sholat. Minimal berapa rakaat sholat kita? Yang fardu 17. Minimal sekali 17. Tidak 17 berarti diragukan keislamannya. Tambah berapa rawatib? 10 atau 12. Qobla subuh, qobla duhur, ba'da duhur, ba'da maghrib, ba'da isya. Ini jangan pernah ditinggalkan, ya. Udah 10. Kalau qobla duhurnya 4, 12. 28. Tambah tahajud 11. Benar? Jadi berapa tuh? 27 ditambah 10 jadi 27 tambah 11 38. Tambah duha. Sebetulnya duha itu yang bagus minimal 4, ya. Udah 30, udah 42 tuh. Mau apa hidup jauh dari sholat? Ngawur. Semuanya ini milik Allah. Semua takdir Allah yang menentukan. Tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Nikmat dan musibah itu hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Dan sholat kunci utama. 3. Hijrah, apalagi hijrah dari pelit menuju ahli sedekah. Kenapa? Lanjutkan ayat tadi, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bakhil itu lebih percaya kepada tipu daya setan. Sedekah itu lebih percaya kepada janji jaminan Allah. Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menjanjikan, menakut-nakuti dengan kefakiran dan menyuruh berbuat keji, yaitu bakhil. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Allah menjanjikan ampunan dan limpahan karunia. Nah, orang yang bakhil lebih percaya kepada sang penipu daripada ketuhanan. Makanya hijrah menjadi dermawan itu mutlak ciri ketakwaan dalam segala keadaan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Terus walladzina, gimana teh? Ayat teruskan ayatnya. Bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kitab-kitab. Jadi hijrah dari jarang ke Quran menjadi lengket dengan Quran. Sholat, sedekah, kitab. Jadi harus lengket dengan Al-Quran. Baru orang bisa merasakan hijrah yang sesungguhnya. Jauh dari Quran, ya berarti jauh dari mukjizat yang Allah siapkan untuk kita. Tidak bisa orang Islam jauh dari Quran, pasti hidupnya tidak akan tenang. Ciri cinta ke Allah, ciri cinta ke Rasulullah adalah cinta kepada Al-Quran. Lalu ayat selanjutnya, wabil akhirati hum yuqinun. Hijrah dari sibuk merasa terjamin dengan dunia menjadi sibuk memikirkan perhitungan akhirat. Kalau dunia kan pasti ditinggalkan. Kita di dunia ini berprestasi untuk bekal akhirat. Jelas? Apa itu sukses? Sukses itu
tidak tersentuh api neraka, wa udkhilal jannah, masuk surga. Coba dihina orang, rugi tidak di akhirat? Tidak, cuma urusan dunia. Orang ngemplang utang kita, rugi tidak kita di akhirat? Tidak. Karir tidak naik, rugi tidak di akhirat? Tidak ada rugi-ruginya. Orang kalau hidupnya berperhitungan duniawi saja banyak ruginya. Tapi kalau hitungan akhirat gak ada rugi-ruginya, karena pahalanya luar biasa. Makanya pindahlah dari ngitung untung dunia menjadi untung di akhirat nanti. Itulah hijrah yang sangat penting. Makanya orang-orang yang hanya mikir duniawi saja tidak akan bahagia. Harus akhirat, dunia bekal untuk akhirat. Ini surat Al-Baqarah ayat 3 dan 4. 1. Hijrah dari ragu kepada yakin, khususnya kepada Allah, tambah yang gaib lainnya, malaikat dan sebagainya. Yang kedua, hijrah dari sholat yang asal-asalan menjadi sungguh-sungguh mengandalkan sholat sebagai pembuka pertolongan Allah. Hijrah dari pelit menjadi senang sekali sedekah dengan berbagai kebaikan, termasuk senyum, perkataan baik, nolong orang, niatnya sedekah. BR3T sedekah tuh, bersih, rapi, tertib, teratur. 5S senyum, salam, sapa, sopan, santun, sedekah. 3S saya aman bagimu, saya menyenangkan bagimu, saya bermanfaat bagimu, sedekah. Yang keempat, Quran, lengket. Sunnahnya Nabi itu menganjurkan minimal 1 bulan khatam. Jadi kalau bisa minimal odoj, 1 day 1 juz. Itu target minimal kita, ya. Lengkap kalau bisa dengan maknanya. Nanti gimana dong, waktu kita habis? Enggak. Nanti Allah bakal ngatur. Dekat dengan Quran, dekat dengan pertolongan Allah. Kan wa ana ma'ahu idza dzakaroni, dan aku selalu bersamanya ketika ia mengingatku. Itu hadis Nabi. Kalau Al-Qur'annya fadkuruni adkurkum. Baca Quran itu zikrullah. Selama kita baca Quran, Allah mengingat kita spesial. Selama kita baca Quran, Allah bersama kita. Ya, ini nikmat luar biasa. Makanya jauh dari Quran itu petaka. Apalagi tadi yang ke berapa? Selanjutnya mulailah hijrah dari semuanya hitung-hitungan untung duniawi dengan perhitungan untung akhirat. Jadi mikirkan masuk surga tanpa hisab, di surga ketemu orang tua, di surga nanti berjumpa dengan Rasulullah. Contoh nih ya, aku jamin, Rasulullah bersabda, aku jamin surga, rumah di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Nah, kita nggak mau berdebat. Kenapa? Ya mikir akhirat. Perdebatan yang tidak manfaat ini ya, berdebat kursi. Aku jamin rumah di tengah surga bagi yang tidak berbohong walaupun sedang bergurau. Coba akhirat lagi benar. Aku jamin rumah di paling tinggi di surga bagi yang memperbagus akhlak. Ini kan akhirat, betul ini. Orang yang sibuk memikirkan akhirat, akhlaknya akan bagus. Kalau dia pedagang, pedagangnya profesional. Kalau dia seorang guru, akan mulia akhlaknya.
jadi tauladan yang baik, pasti itu guru orientasinya akhirat. Siapapun yang orientasinya akhirat di dunia akan mulia akhlaknya, sangat bagus bekerjanya, sangat bersih hatinya, menyenangkan. Rasulullah SAW adalah contohnya. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi otak kita akhirat walaupun tubuh di dunia, ya. Jadi jangan mengatakan kita harus seimbang dengan dunia akhirat. Gak seimbang, gak cocok. Dunia cuma sebentar, pasti ditinggalkan. Akhirat selama-lamanya. Tapi bagi yang sibuk memikirkan akhirat, di dunianya akan berprestasi. Buktinya adalah Rasulullah SAW paling berprestasi. Para sahabat Nabi paling berprestasi, karena wabil akhirati hum yuqinun. Terima kasih rekan-rekan sekalian, para sahabat. Terima kasih. Ini memang di Darut Tauhid, sekolah-sekolah Darut Tauhid sekarang sedang ada perombakan besar-besaran untuk serius sekali meningkatkan ketauhidan, meningkatkan akhlak, karena yakin bahwa hanya dengan iman yang kuat, akhlak yang bagus, menjadi anak yang bertakwa, Allah akan memberikan masa kini dan masa depan terbaik. Jadi orientasinya tidak dipus, harus bisa jadi kuliah di sini, harus jadi itu, nanti akan ngalir. Kalau bertakwa, Allah akan memberi jalan keluar. Ya, terima kasih para santri yang sudah bermujahadah. Kelihatan ini wajahnya lebih tenang, di masjid tenang, di kelas tenang, tidak ada lagi konflik, tidak ada lagi keributan yang tidak masalah, tidak perlu, karena jaga lisan. Jaga lisan bagian dari menambah ma'rifatullah kepada Allah. Orang yang banyak omong tidak manfaat, sulit memiliki hati yang yakin ke Allah. Jaga lisan bagian dari hijrah menuju ma'rifatullah. Hanya orang-orang yang jaga lisan nanti bisa yakin ke Allah. Orang yang kebanyakan ngomong, dia akan sibuk menghalangi dirinya dari Allah dengan banyak bicara. Nauzubillah min dzalik. Terima kasih sahabatku sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz, masih bisa ada pendaftaran untuk santri di sini? Bisa. Gimana caranya? Mas. Gimana masih? Ada di web. Baik, bagi yang masih mau sekolah di Darut Tauhid, masih ada, baik di Serua. Memang ada beberapa yang sudah tutup ya. Di sini masih bisa ya. Tingkat SMP? SMP tutup, Pak. SMP sudah full, SD, SMA. Di Darut Tauhid Geger Kalong, SMP sudah full ya. Tinggal beberapa untuk SMA, Ikhwan dan Akhwat masih ada slotnya. Demikian pula di Batam. Silakan bagi yang merindukan anak-anaknya dengan izin Allah menjadi orang yang kuat imannya, banyak amal solehnya, mudah-mudahan ini salah satu tempat. Sebelum mendaftar ke Darut Tauhid, sebaiknya istiqoroh dulu, karena Allah lah yang paling tahu segala-galanya. Jangan sampai tergesa-gesa ya. Kami sama sekali tidak bisa memberi janji apapun, tapi insya Allah kami berusaha sebaik-baiknya menjaga amanah ini, karena yang bisa menyolehkan adalah Allah. Mudah-mudahan dengan dititipi santri, para pengurus, para guru, semuanya jadi orang-orang yang takwa. Nanti hadiahnya kita jadi jalan para santri menjadi baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.